Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pengurus NU yang saya hormati, yang saya sayangi, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kinerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Dalam keseharian kita berorganisasi di Nahdlatul Ulama, terutama di tingkat wakil cabang, ini dinamikanya seperti kelihatan tidak seperti aktivitas di cabang atau di wilayah di tingkat provinsi. Jadi di majelis wakil cabang itu biasanya diisi oleh teman-teman yang memang penuh waktunya 8 jam bekerja di sektor formal, baik menjadi pegawai yayasan pendidikan, mengelola pondok pesantren, mengelola sekolah diniyah, ada juga yang bekerja di perusahaan swasta. Sementara tantangan kita dalam menjalankan organisasi Nahdlatul Ulama ini di tingkatan kepengurusan, semakin di bawah itu semakin berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti di tingkat ranting dan anak ranting. Di ranting dan anak ranting, di mana-mana kalau kita lihat secara struktur organisasi Nahdlatul Ulama itu tidak ada struktur pembantu seperti wakil ketua, lajnah dan lain-lain. Karena dalam prinsip organisasi Nahdlatul Ulama ini, kita ini hanyalah pengurus. Jadi hanya mengurusi organisasi. Jadi organisasi di tingkat ranting dan anak ranting ini tergantung bagaimana membuat atau merespon dinamika di masyarakat. Jamaah Nahdijin yang saya hormati, Majelis Wakil Cabang di struktur organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat kecamatan ini biasanya di tipologi daerah yang seperti Kabupaten Karawang ini, rata-rata mereka membawahi 9 sampai 12 desa dan kelurahan. Nah, di sini sementara kita tahu bersama bahwa di tingkat desa dan kelurahan itu atau di tingkat ranting, susunan kepengurusan NU itu hanya terdiri dari Tanfidiyah dan Surya. Nah, secara fungsi taktis di lapangan, ranting dan anak ranting inilah yang memang secara head to head mereka berhadapan dengan paham-paham lain, dengan kelompok masyarakat yang dengan paham lain, juga berhadapan dengan kelompok yang juga sama-sama Nahdiyin, namun mereka tidak paham apa itu organisasi NU. Sehingga tantangan bagi para pengurus ranting dan anak ranting, jadi bukan hanya membawa menghadapi kesulitan menyadarkan kelompok-kelompok yang berseberangan cara pandangnya dengan cara pandang bernegaranya Nahdlatul Ulama, juga kita ada PR tambahan, yaitu bagaimana menyadarkan para Nahdiyin agar memiliki pemikiran
beragama, berbangsa dan bernegara seperti pandangan Nahdlatul Ulama. Nah, sementara itu yang menjadi PR kita di tingkat ranting dan anak ranting. Bagaimana peran MWCNU menghadapi hal itu? Ya, disinilah pentingnya Majelis Wakil Cabang itu harus memiliki perencanaan kerja di setiap periode kepengurusannya sesuai dengan isu-isu lokal di kecamatan tersebut. Di sini seorang pengurus Majelis Wakil Cabang sangat dituntut dan diharapkan agar mengetahui isu-isu lokal di tiap desa di mana rantingnya di bawah struktur organisasi wakil cabang. Jadi singkat sederhananya bahwa MWC Nahdlatul Ulama itu dituntut agar bisa merespon isu-isu sosial di tengah masyarakat yang terjadi di tiap ranting dan anak ranting, sehingga kinerja MWC Nahdlatul Ulama menjadi terencana, menjadi terstruktur, tersistem, terus terukur dan bisa berkesinambungan. Para pengurus NU yang saya hormati, dalam makalah ini saya hanya akan menjelaskan bahwa apa sih yang ideal yang harus dilakukan oleh pengurus wakil cabang. Nah, di sini dalam isu-isu yang strategis di Kabupaten Karawang ini, jadi saya menyasar ada 4 isu yang terdiri dari 2 isu internal di NU dan isu eksternal, yaitu isu di lingkungan desa secara umum. Jadi di isu internal kita bahwa selama ini Rois di kepemimpinan atau kepengurusan wakil cabang seperti seolah-olah dia itu hanya melegalkan apa yang dilakukan oleh Tanti Diahnya. Itu sudah betul memang, tetapi kinerja Rois ini pun harus menjadi sebuah perhatian kita. Bagaimana dakwah Nahdiyah ini bisa diterima oleh banyak pihak. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa beberapa masalah sebaran ajaran intoleran sebagaimana teridentifikasi oleh beberapa sumber yang dapat dipercaya itu di perusahaan-perusahaan swasta. Malah saya mendengar ada kesaksian dari beberapa karyawan yang memegang kartu NU. Ini informasi dari Sarbu Musi ya. Itu di salah satu perusahaan swasta PMA di kawasan industri. Karena kepemimpinan di perusahaan tersebut ini dikendalikan oleh seorang yang ya beraliran intoleran lah, sehingga warga-warga NU yang di perusahaan tersebut menjadi ancaman mungkin bagi mereka. Terakhir yang saya dengar itu ada sekitar 100 orang pemegang Kartanu ini udah mulai menjadi target untuk di PHK oleh manajer perusahaan tersebut. Nah, di sini ini peran penting kita adalah bagaimana pengajian-pengajian yang dipimpin oleh Rois Surya di tingkat MWC ini sudah semestinya bisa melakukan penetrasi, melakukan pendekatan terhadap industri agar bagaimana pengajian ini
menyampaikan pesan-pesan kebangsaan NU, menyampaikan bagaimana sih metodologi ngajinya NU sehingga bisa sangat toleran terhadap semua perbedaan. Ini dalam makalah saya ini, disinilah pentingnya penguatan peran dakwah NU yang dilakukan oleh Rois Surya, agar Rois Surya ini mulai kita pikirkan oleh Tanfidia, bagaimana para Rois, para Surya ini, para kiai-kiai yang ada di MWC ini bisa berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di perusahaan swasta, masyarakat muslim yang ada di BUMN, di BUMD, atau di perkampungan, komplek perumahan, atau di kampus-kampus, sehingga pengetahuan tentang pandangan berkebangsaannya Nahdlatul Ulama itu bisa tersebar di lingkungan mereka.